bikin gempar. 5 pemain baru merapat. Timnas Indonesia makin bertabur bintang di Piala Asia. Proyek penguatan tim nasional Indonesia menjelang putaran final Piala Asia 2027 kembali mengguncang publik sepak bola tanah air. PSSI dikabarkan tengah memproses 5 nama pemain keturunan baru yang diproyeksikan untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda. Langkah agresif ini menjadi perhatian karena Indonesia membutuhkan skuad yang semakin solid untuk menghadapi persaingan di level tertinggi sepak bola Asia. Piala Asia bukan kompetisi yang mudah. Setiap pertandingan menuntut konsentrasi tinggi, kualitas individu, organisasi permainan, serta kemampuan pelatih melakukan rotasi dengan tepat. Karena itu, penambahan pemain baru bukan sekadar tentang mendatangkan nama-nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana pemain tersebut mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan tim. Jika proses 5 pemain baru ini berjalan sesuai rencana, Timnas Indonesia berpotensi memiliki pilihan yang semakin beragam di lini depan, tengah, maupun belakang. Persaingan internal pun diprediksi menjadi jauh lebih ketat. Namun, perlu ditegaskan bahwa informasi mengenai pemain yang masih berada dalam tahap proses atau rumor harus menunggu pengumuman resmi dari pihak terkait. Nama-nama yang disebut dalam pembahasan ini merupakan bagian dari narasi dan proyeksi yang berkembang, bukan kepastian bahwa seluruhnya akan tampil bersama Garuda di Piala Asia. Lampu hijau federasi dan strategi pelatih. Isu mengenai masuknya 5 amunisi anyar mulai berembus setelah tim pelatih disebut mengajukan daftar pemain diaspora Garuda kepada PSSI. Dalam skenario tersebut, federasi memiliki peran penting untuk memastikan proses pendekatan, pemeriksaan dokumen, serta tahapan administrasi dapat berjalan dengan baik. Nama Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga disebut dalam narasi sebagai sosok yang memberikan lampu hijau terhadap upaya tersebut. Jika benar terrealisasi, langkah ini menunjukkan adanya keseriusan untuk terus memperkuat skuad nasional secara bertahap. Namun, proses naturalisasi bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan hanya dalam waktu singkat. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan proses administrasi yang harus diselesaikan. Karena itu, publik perlu menunggu perkembangan resmi sebelum memastikan siapa saja pemain yang benar-benar akan menjadi bagian dari skuad Garuda. Yang jelas, arah strateginya cukup mudah dipahami. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemain berkualitas agar pelatih memiliki keleluasaan ketika menghadapi pertandingan dengan karakter berbeda. 2 nama yang mulai mencuat. 2 nama yang disebut dalam narasi adalah Mitchell Baker dan Luke Vickery. Keduanya diproyeksikan sebagai bagian dari opsi untuk memperkuat sektor serang. Kehadiran pemain dengan karakter berbeda di lini depan dapat memberikan variasi bagi permainan Indonesia. Dalam sebuah turnamen besar, ketergantungan kepada 1 atau 2 pemain tentu menjadi risiko. Bayangkan ketika penyerang utama mengalami cedera atau harus absen karena akumulasi kartu. Tanpa pemain pelapis yang memiliki kualitas memadai, kekuatan sebuah tim dapat mengalami penurunan cukup signifikan. Karena itu, memiliki beberapa opsi di lini depan menjadi sangat penting. Pemain dengan kecepatan dapat digunakan untuk mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan. Sementara penyerang dengan kemampuan duel udara dapat dimanfaatkan ketika Indonesia mengandalkan umpan silang atau bola mati. Jika pemain dengan karakter tersebut tersedia, pelatih dapat menyesuaikan strategi berdasarkan lawan yang dihadapi. Disinilah kedalaman skuad menjadi salah satu faktor penting. Radar bintang Eropa. Selain Mitchell Baker dan Luke Vickery, beberapa nama lain seperti Pascal Struijk, Tristan Goejer, hingga Dean Zandbergen juga disebut-sebut sebagai amunisi potensial berikutnya. Nama-nama tersebut membuat pembicaraan mengenai masa depan skuad Garuda semakin menarik. Namun, kembali perlu ditekankan bahwa keterkaitan seorang pemain dengan rumor naturalisasi tidak sama dengan kepastian bahwa pemain tersebut akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Publik tentu harus membedakan antara pemain yang baru masuk radar, pemain yang sedang didekati, pemain yang telah menjalani proses administratif,
dan pemain yang sudah resmi berstatus WNI serta memenuhi persyaratan untuk membela timnas. Jika nantinya sebagian atau seluruh pemain tersebut benar-benar berhasil diproses, dampaknya terhadap kedalaman skuad bisa cukup besar. Terutama apabila mereka memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa dengan intensitas tinggi. Pengalaman tersebut dapat menjadi nilai tambah ketika Indonesia menghadapi lawan-lawan yang memiliki organisasi permainan kuat. Poros pertahanan jadi perhatian. Salah satu sektor yang ingin diperkuat adalah lini belakang. Dalam pertandingan level Asia, pertahanan menjadi bagian yang sangat menentukan. Kesalahan kecil dapat langsung dihukum oleh lawan. Karena itu, Indonesia membutuhkan bek yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kemampuan membaca permainan. Bek modern dituntut mampu memenangkan duel, menjaga posisi, melakukan antisipasi, serta membantu membangun serangan dari belakang. Kehadiran pemain baru dengan profil berbeda dapat memberikan alternatif bagi pelatih. Jika memiliki bek dengan postur kuat, Indonesia bisa lebih siap menghadapi tim yang mengandalkan bola udara. Sementara bek yang memiliki kemampuan distribusi bola dapat membantu ketika tim ingin membangun serangan secara perlahan dari lini belakang. Selain itu, semakin banyak pilihan berarti pelatih dapat melakukan rotasi tanpa terlalu mengurangi kualitas pertahanan. Daya gedor Garuda harus bertambah. Di sisi lain, lini depan juga membutuhkan kedalaman. Indonesia tidak boleh terlalu bergantung kepada satu atau dua pemain untuk mencetak gol. Dalam turnamen seperti Piala Asia, sebuah tim dapat menghadapi situasi berbeda pada setiap pertandingan. Ada lawan yang bermain terbuka, ada yang memilih bertahan dalam, dan ada pula yang mengandalkan tekanan tinggi sejak awal pertandingan. Setiap karakter lawan membutuhkan solusi berbeda. Jika Indonesia memiliki beberapa penyerang dengan karakter beragam, pelatih dapat mengubah pendekatan tanpa harus melakukan perubahan besar terhadap sistem. Penyerang cepat dapat digunakan untuk serangan balik. Target man bisa dimanfaatkan untuk memenangkan duel udara. Sementara pemain yang memiliki kemampuan bermain melebar dapat digunakan untuk membuka ruang. Variasi seperti ini akan membuat serangan Garuda semakin sulit ditebak. Kedalaman skuad bertabur bintang. Apabila proses 5 pemain baru tersebut berjalan lancar, persaingan di dalam skuad Indonesia tentu akan semakin menarik. Pemain lama tidak bisa merasa posisinya aman. Pemain baru pun tidak otomatis mendapatkan tempat utama hanya karena memiliki pengalaman di luar negeri. Semua harus membuktikan kualitasnya. Situasi tersebut justru dapat menciptakan kompetisi internal yang sehat. Pemain utama akan terdorong untuk mempertahankan performanya, sedangkan pemain pelapis memiliki motivasi untuk terus berkembang. Dalam sepak bola modern, kondisi seperti ini sangat berharga. Sebuah tim yang ingin tampil jauh di turnamen besar harus memiliki lebih dari 11 pemain berkualitas. Cedera, kartu, kelelahan, dan perubahan taktik merupakan bagian dari pertandingan. Ketika kedalaman skuad semakin baik, pelatih memiliki lebih banyak solusi. Chemistry tetap menjadi tantangan. Meski demikian, bertambahnya pemain berkualitas bukan berarti otomatis membuat timnas Indonesia menjadi tim yang tidak terkalahkan. Ada satu faktor yang tidak kalah penting, yaitu chemistry. Pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa tetap membutuhkan waktu untuk memahami sistem permainan timnas. Mereka harus mengenal karakter rekan setim, memahami instruksi pelatih, dan membangun komunikasi di dalam maupun di luar lapangan. Pemain lokal juga memiliki peran penting dalam membantu proses integrasi. Jika pemain baru mampu beradaptasi dengan cepat, kualitas individu yang mereka miliki dapat diterjemahkan menjadi kekuatan kolektif. Namun jika proses adaptasi berjalan lambat, penambahan pemain justru membutuhkan waktu lebih panjang sebelum memberikan dampak maksimal. Karena itu, tugas pelatih bukan hanya memilih 11 pemain terbaik. Pelatih harus menemukan kombinasi yang paling cocok, bukan sekadar nama besar. Satu hal yang harus menjadi perhatian adalah nama besar tidak otomatis menjamin prestasi. Seorang pemain bisa saja memiliki pengalaman luar biasa di Eropa, tetapi tetap membutuhkan sistem yang tepat agar potensinya keluar secara maksimal. Sebaliknya,
Pemain yang mungkin tidak terlalu populer dapat memberikan kontribusi besar apabila karakter permainannya cocok dengan kebutuhan tim. Karena itu, proses pemilihan pemain harus mempertimbangkan kebutuhan taktik. Siapa yang cocok bermain dalam sistem tertentu? Siapa yang mampu melakukan pressing? Siapa yang kuat dalam duel? Siapa yang dapat mengontrol tempo? Dan siapa yang mampu menjadi pembeda ketika pertandingan berjalan buntu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar melihat nama besar. Misi besar di Piala Asia 2027. Piala Asia 2027 akan menjadi salah satu ujian penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Persaingan di Asia semakin ketat. Negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat terus meningkatkan kualitas pemain dan sistem pembinaan mereka. Indonesia harus melakukan hal yang sama. Penguatan skuad melalui pemain diaspora dapat menjadi salah satu bagian dari strategi tersebut. Namun, langkah tersebut harus tetap berjalan beriringan dengan pembinaan pemain lokal. Jika pemain lokal dan diaspora dapat dikombinasikan dengan tepat, Garuda berpotensi memiliki fondasi yang lebih kuat. Pemain lokal membawa pengalaman dan karakter sepak bola Indonesia, sementara pemain diaspora dapat memberikan pengalaman berbeda dari lingkungan kompetisi luar negeri. Perpaduan tersebut bisa menjadi kekuatan jika seluruh elemen mampu bekerja sebagai satu kesatuan. Garuda siap bertabur bintang? Kini pertanyaan terbesar berada di tangan PSSI dan tim pelatih. Apakah 5 pemain baru tersebut benar-benar akan bergabung? Siapa saja yang akhirnya menyelesaikan proses? Dan seberapa besar kontribusi mereka jika benar-benar masuk ke skuad Piala Asia? Semua pertanyaan tersebut masih membutuhkan jawaban resmi. Namun, jika proses berjalan lancar, peta persaingan internal Timnas Indonesia dipastikan akan berubah. Pilihan di lini depan semakin banyak. Lini tengah semakin kompetitif. Pertahanan memiliki lebih banyak alternatif. Dan pelatih memiliki ruang lebih besar untuk melakukan rotasi maupun perubahan strategi. Inilah gambaran skuad yang dibutuhkan untuk menghadapi turnamen besar. Bukan hanya 11 pemain utama, tetapi satu kelompok pemain yang memiliki kualitas relatif merata dan siap dimainkan kapanpun dibutuhkan. Pada akhirnya, harapan publik tentu bukan sekadar melihat Timnas Indonesia bertabur bintang di atas kertas. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh pemain tersebut mampu bekerja sama, menjalankan strategi, menjaga mentalitas, dan memberikan performa terbaik ketika mengenakan jersey merah putih. Jika semua elemen tersebut dapat berjalan beriringan, 5 wajah baru yang kini menjadi sorotan bisa menjadi bagian penting dalam perjalanan Garuda menuju level yang lebih tinggi. Piala Asia 2027 bukan hanya tentang siapa yang datang, tetapi tentang bagaimana seluruh pemain bersatu menjadi sebuah tim. Dan jika proyek penguatan ini benar-benar terrealisasi, publik tentu memiliki alasan untuk menatap masa depan Garuda dengan optimisme yang lebih besar. 5 pemain baru, kedalaman skuad semakin kuat, persaingan semakin panas, dan harapan untuk melihat Indonesia melangkah jauh di Piala Asia pun semakin besar.